Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini adalah ujian kompre prodi AKS dengan saya sebagai penguji 3 untuk materi kebahasaan dan istilah-istilah akuntansi. Itu ya Mbak, siap ya Mbak? Bahwa istilah-istilah dan kebahasaan ini dalam akuntansi banyak sekali A sampai Z ya, supaya kayak seperti hafal untuk kamus gitu ya, seperti hafal untuk kamus. Nah, ini pastinya akan saya acak ya, masa A semua atau semua kan nggak mungkin, jadi nanti acak. Ini siapa dulu? Mbak? Nama? Dian. Terus? Lihat. Mbak Dian, Mbak Liha. Ini saya selang-seling ya, Mbak Dian nanti Mbak Liha. Coba Mbak Dian, kalau prosedur akuntansi istilahnya apa, istilah akuntansinya? Prosedur akuntansi, accounting system. Accounting prosedur. Ya, kalau Mbak Liha ini masih deket-deket aja, masih A dulu ya. Neraca saldo penyesuaian. Adjusted trial balance. Ya, saya baru mudah banget. Ini udah salah gimana nilainya C ya. Iya, oke. Lanjut lagi ya, itu baru yang A, acak lagi. Kalau ongkos angkut penjualan, cluenya adalah di awal huruf F. Angkut penjualan. Fixed cost sales. Gak ada. Fixed cost itu biaya tetap kan. Sedangkan ini ditanya ongkos angkut penjualan. Itu freight out. Ini semacam apa ya namanya ya, kalau bahasa Indonesia itu frasa. Jadi frasa tidak free sendiri, out sendiri kan free apa terus out keluar kan, enggak. Jadi ini free out ini juga semacam frasa. Frasa itu kan kalau bahasa Indonesia kan ada kata, ada frasa ya. Nah itu, ini semacam itu Mbak. Free out itu ongkos angkut penjualan. Sekarang Mbak Riha masih di F ya Mbak. Aliran dana masih di F, huruf F. Aliran dana ya, dananya dulu deh. Dana itu apa istilah asingnya, istilah akuntansinya? Kok itu biaya? Yuk. Dana itu fund. Ya berarti apa tadi saya apa ya? Aliran dana apa? Pokoknya jangan blank, ini kan masih muda-muda. Fund itu kan dana, berarti aliran dana apa ya? Titik-titik fund. Flow of fund. Memang masih harus tahu mana-mana itu kata ya, kata per kata dari bahasa Inggris atau bahasa asing, mana yang frasa tadi. Kan kalau kamar mandi kan, kalau kamar saja kan nggak ada ya, nggak bisa mencerminkan itu. Tapi kalau kamar mandi frasa. Jadi kayak ini tadi free out, free saja sendiri, out itu keluar, masa ya dana keluar ya kan nggak bisa. Akhirnya ongkos angkut penjualan itu namanya free out itu ya. Lanjut lagi, saya acak lagi agak jauh. Tadi kan udah, iya dong, baru sedikit ya. Jadi A sama F, baru A sama F, masih banyak. Sekarang saya mau yang kalimat. Tadi kan kata frasa ya, sekarang yang kalimat nih banyak berarti ya, lebih dari 2 kata gitu ya. Siap-siap ya Mbak. Ini mulai yang A. Accurate interest atau bunga yang tumbuh ya. Maksudnya apa Mbak Dian? Bunga yang tumbuh, bunganya tumbuh di halaman. Sambil belajar temannya juga yang dari jawaban tadi ya. Coba Mbak, ada bank koresponden. Ini nanti kalau makul lain, makul
lalu lintas perdagangan, macam-macam, ekonomi internasional macam-macam ya. Ada itu yang istilah bank koresponden atau correspondence bank bahasa Inggrisnya, tadi istilah asingnya. Bank koresponden itu bertugas untuk mengumpulkan data-data mengenai semua kenapa perekonomian ini transaksi aja. transaksi. Jauh banget perekonomian. Maksudnya itu secara yang detailnya, karena ini bahas juga tentang accounting, itu jadi transaksinya itu dikendalikan oleh bank apa tadi Mbak Riha? Bank apa tadi yang saya tanya Bang? Iya, bank koresponden. Jadi bank koresponden itu adalah bank yang mengendalikan atau mengumpulkan segala informasi mengenai transaksi. ya, jadi memberikan jasa dan atau melakukan transaksi atas nama bank yang berkepentingan. Jadi kalau zaman dulu ada korespondensi pakai surat, itu kan berarti ada yang mengumpulkan surat itu kemudian didistribusikan. Nah, kalau ini sudah ada banknya, lembaganya, itu makanya namanya bank koresponden. Oke, selesai ya. Saya nggak lama-lama ya, yang penting ini sudah mewakili tadi istilah dari huruf A sudah, F sudah, kemudian yang dari akhir ya, yang kalimat-kalimat penjelasannya sudah, dan contoh dalam kehidupan sehari-hari atau dalam saat ini. Baik, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nilainya bagus ya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan melaksanakan ujian kompre AKS, prodi AKS. 3 orang ini kenapa disatukan? Karena sama-sama saya sebagai penguji 3. Yang pertama ya, yang kedua sambil yang lainnya ditanya, sambil yang lainnya juga belajar, kan dapat ilmu juga dari soalnya, dari jawabannya kan lumayan ada ilmu yang tambah, jadi tidak sendiri kemudian yang 2 kan nggak dengar, meskipun jawabannya tidak saya lempar, nggak bisa ya udah ganti gitu ya. Jadi Mbak Dian, Mbak Riha, yang ini Mbak Lia, Rahma, Eko ya, siap-siap ya. Ini kan kayak kayak kamus ya. Ini kita kayak kamus, ini berarti A sampai Z. Saya akan mulai dari yang kecil-kecil dulu, kata-kata yang kecil. Nah, habis itu kan kata-kata banyak ya. Iya enggak? Nah, ini mulai dulu dari yang kecil-kecil dulu. Saya mulai dari huruf. Kan saya pegang modulnya ya. Mulai dari huruf yang N deh, N. Mulai Lia dulu, Lia. Lia, net aset. aset bersih atau bersih. Oke, terus ini lupa Mbak Lia. Rahma tuh. Rahma masih enak ya. Net worth. Pekerjaan bersih. Net worth. Apa bersihnya nggak benar? Kurang apa? Titik-titik. Word itu kerja. Work. Itu work, ini word TH terakhirnya Mbak. Orang work ya. Net worth. Kekayaan. Kekayaan bersih. Terus Eko. Masih nih. Not receivable. Apa ya? Apa ya? Not receivable. Jadi wesel tagih. Jadi gini ya, ada istilah akuntansi yang memang itu kata per kata dari bahasa Inggris. Kemudian kita, oh berarti misalnya work kerja apa-apa gitu ya, net bersih gitu. Tapi ada juga yang tidak ada hubungannya. Ini nggak ada, itu berarti namanya rasa. Ya kalau kamar mandi, kamar kan nggak ngerti. Mandi ya ada sendiri. Tapi kalau digabung kamar mandi, tempat untuk mandi. Tapi kalau kamar tidur, mandi berarti kita melakukan aktivitas mandi. Tapi kalau kamar mandi, ya berarti tempat tidur. Tempat mandi. Kayak gitu lah. Ini makanya ada juga begini yang frasa. Ya, ingat-ingat lagi. Lanjut pertanyaan kedua. Masih begini, tapi mulai yang agak panjang ya. Ini langsung beberapa kata kemudian minta artinya ya.
absolute priority rule atau peraturan prioritas mutlak, Mbak Lia? Peraturan prioritas mutlak. Peraturan yang dominan nyata, Bu. Untuk Peraturan yang dominan nyata untuk atau bahwa peraturan itu untuk apa ya? Membahas tentang apa? Membahas tentang membahas tentang tujuan perusahaan. Kembali yang melawak wae kok. Tentang peraturan tentang prioritas mutlak bahwa si pemberi pinjaman harus didahulukan atas segala tagihan hak milik. Jadi itu ada prioritas ya, kalau bis kan ada prioritas untuk yang ibu bayi manula ya, usia itu kan ada prioritas. Nah itu utamakan ini sama nih, tapi ini dalam transaksi ya, dalam bank ya. Lanjut Mbak Rahma. Accord and satisfaction atau persetujuan pembebasan. Aduh ya Pak Cep, gimana ya, memang banyak banget ini yang materi 3. Iya. Enggak, coba ganti lagi barangkali. Account stated atau rekening yang diakui. Mending nih. Rekening yang diakui itu rekening yang yang pendanaannya itu suatu pihak sebagai jawaban atas permintaan penegasan pihak lain. Jadi account stated ini adalah akun ini diajukan, kemudian pihak yang lain akan menyetujui atas permintaan yang sudah diajukan tadi. Kayak gitu namanya account stated atau rekening yang diakui. Diakui itu apabila apa? Apabila ada pengakuan. Nah makanya ini artinya jumlah yang diakui oleh suatu pihak sebagai jawaban atas permintaan penegasan pihak lain. Jadi pihak lain itu memutuskan bahwa ini harus rekeningnya harus diakui, ada namanya account stated tadi ya. Sekarang Mas Eko ya, Mas saya menjelaskan. Ya Mas, administered inflation atau inflasi terdaftar. Inflasi kok terdaftar ya? Inflasi terdaftar itu atau administered inflation. Ya, inflasi diukur berdasarkan inflasi terdaftar. Inflasi diukur berdasarkan perubahan. Terus perubahan apa? Laporan keuangan. Perubahan harga Perubahan dan barang oleh pemerintah. Ya seperti BBM, beras, gula dan lain. Jadi inflasinya itu seolah-olah terdaftar karena sudah teradministrasi atau ada kelompok barang tertentu ya. Tadi contohnya BBM, beras, gula, dan itu oleh pemerintah bukan oleh swasta atau lain. Oke ya. Sekarang sebelum saya minta untuk memberikan contoh dari masing-masing ini, coba saya tanya dulu Mbak Lia, belajar apa yang paling dikuasai dari materi 3? Yang tentang laporan arus kas. Boleh penjelasannya. Laporan arus kas itu di mana laporan itu yang menggambarkan arus kas, di mana dari sumber penerimaan kas dan bagaimana perusahaan itu menggunakan pengeluaran kasnya itu untuk perusahaan, untuk kepentingan perusahaan. Nah, oke, Mbak Rahma, sekarang mana yang paling dikuasai dari materi 3? Aktiva atau juga aset, Bu. Aktiva itu terbagi menjadi 3, Bu. Yang pertama itu harta, utang, modal. Dan itu nanti yang akan masuk ke dalam neraca, Bu. Dan itu dan dari aset itu sendiri yang ada harta berwujud dan tidak berwujud, Bu.
selesai itu di utang ada kewajiban yang harus kita bayarkan, dan modal itu sendiri adalah modal yang kita tanamkan untuk usaha kita untuk mengembangkannya itu, Bu. Nanti kalau misalkan ada modal yang kita pakai itu namanya free. Nah itu kalau bahas yang dikuasai pinter-pinter ya. Ya kalau yang ditanya coba Mas Eko mana belajar apa yang paling dikuasai? Balance sheet Ya. atau neraca. Ya apa-apa. Neraca itu salah satu di dalam siklus akuntansi yang dimana isinya itu terdapat aktiva atau aset yang dimana di dalam ada juga pasifa atau liabilitas dengan modal yang dimana nanti itu di dalamnya akan dihitung apakah pendapatan apakah aset dengan liabilitas tersebut seimbang atau tidak. Oke, jadi itu ya kalau tidak seimbang ya nanti namanya bukan balance sheet ya. Iya lah nggak seimbang. Terakhir saya selalu kalau terakhir itu agar mahasiswa tahu penerapannya. Lo belajar ndaki nyampe mana-mana tapi nggak tahu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dalam kehidupan sehari-hari itu bisa untuk kita rasakan sendiri, bisa dalam transaksi orang lain atau dalam peristiwa orang lain, tapi kita tahu maksudnya benar nyata nggak fiktif gitu ya. Nah sekarang Mbak Lia tadi bahas apa yang paling dipahami tadi? Arus kas. Coba Mbak penerapannya dalam sekarang inilah kontemporer. Penerapannya kalau misalnya kita sebagai mahasiswa itu memanage uangnya, Bu. Misal dapat pemasukan, pengeluarannya biar bisa dari pemasukannya itu biar nggak kurang, dan kalau bisa itu biar masih sisa untuk tabungan gitu, Bu. Oke, jadi ya apa yang dimiliki itu kalau bisa jangan habis semua, malah syukur ada sisa, jangan sampai utang atau minus. Itu yang bahaya, nanti bisa kriminal juga. Sekarang kriminal nggak mandang itu mahasiswa atau pelajar ya, semua bisa. Lanjut Mbak Rahma, tadi yang dikuasai tentang aset modal utang tadi ya, coba penerapannya dalam kita misalkan membeli harta, Bu. Jadi kita catat misalkan nanti ini masuk, kalau kita beli ini nanti karena uang kita itu mencukupi nggak, kalau enggak nanti kan masuk ke utang. Selesai itu atau modal kita cuma segini, jadi nanti kepake nggak uang pribadi kita gitu, Bu. Ya biar juga jangan tercampur ya, misalnya punya usaha kok modalnya habis terus ternyata buat konsumsi pribadi nih, buat belanja online. Ya ketahuan ya. Oke Mas Eko tadi ngomong balance sheet ya, coba penerapannya. Kalau balance sheet sendiri itu kan biasa dipakai di usaha-usaha orang. Itu bisa menentukan apakah peralatan atau aset yang kita gunakan itu seimbang nggak apa yang kita keluarkan dengan apa yang pemasukannya gimana, sehingga kita bisa tahu apa aja yang ada di dalam perusahaan kita atau di dalam usaha kita. Oke, itu ya, itu juga hampir sama dengan tadi Mbak Rahma, pokoknya biar seimbang, biar lancar semuanya ya. Soalnya kalau kelebihan juga bingung, tapi kalau kelebihan nggak apa-apa ya, karena lebih saving, tabungan. Tapi kalau kurang, minus, itu kan hanya akan kemana-mana. Dan yang terakhir kita khawatirkan adalah takut kriminal tadi ya. Iya, itu orang-orang kalau ada korupsi dan sebagainya karena kurang, aduh dia ambil cara biar bisa pas gitu ya. Oke ya, sudah semua alhamdulillah. Kan saya tuh nggak sebanyak banyak, ini sudah merepresentasikan untuk ujian materi 3 gitu ya. Baik, semoga nilainya bagus, semoga setelah ini saya langsung setor nilainya ke Prodia. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila banyak kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.